Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita di dunia ini tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan bahkan sebagian besarnya mungkin sudah kita lakukan. Tidak pernah meninggalkan sholat, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, menaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harapannya adalah kebaikan-kebaikan ini bisa membuat Allah ridho terhadap kita. Allah mencintai kita. Dan kelak Allah memberikan kita kesempatan untuk menatap wajahnya, untuk berada di dalam surganya. Salah seorang salafus saleh yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi suatu ketika pernah mengucapkan sebuah perkataan. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fihi thalasa hisal. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menghadirkan 3 hal pada dirinya. Apa saja itu? Yang pertama, fiqhan fid din. Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Allah akan menghadirkan di dalam hatinya keinginan untuk terus belajar agama. Allah akan menghadirkan rasa haus, rasa ingin tahu yang besar, rasa betah di dalam pengajian-pengajian untuk dia bisa belajar tentang agama. Allah akan mendekatkan dia dengan orang-orang ahli agama, sehingga dia dengan mudah belajar tentang agama. Allah akan memberikan keinginan di dalam hatinya untuk terus belajar, mentadabburi, belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik, belajar, menghafal, dan terus berupaya untuk terus menghafal dan memurojaah hafalan Al-Qurannya. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, tidak mesti dia menjadi seorang LC, menjadi seorang ustadz, menjadi sarjana pendidikan agama, sarjana agama, dan lain sebagainya. Apapun profesinya, apapun keadaannya, tamatan apapun dia, tetapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman yang luar biasa di dalam agama, keinginan untuk terus belajar tentang agama. Maka ini adalah salah satu ciri Allah menginginkan kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri hambanya adalah zahadatan fid dunya. Allah mentakdirkan dia, Allah memberikan rasa di dalam kehidupannya zuhud terhadap dunia. Dia paham betul bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Dia mentadabburi siklus kehidupan dunia, kehidupan manusia. Dari ada menjadi tidak ada. Dari kecil, lalu dia menjadi dewasa. Setelah dia dewasa, menjadi remaja, menjadi tua, lalu dia akan sakit dan mati. Dan itu adalah siklus kematian yang pasti ada.
Semua manusia pasti akan mengalaminya. Dulu kita kecil, bayi, anak-anak, lalu menjadi ABG, setelah itu kuliah, setelah itu berkeluarga, kita punya anak, dan sekarang perlahan tapi pasti, hari demi hari nikmat kesehatan ditarik oleh Allah. Dikurangi nikmat kita, dikurangi penglihatan kita, dikurangi pendengaran kita. Jika panjang umur kita, ya bisa jadi lemah, pikun, banyak lupa dan seterusnya, lalu kita akan mati. Kalau pendek umur kita, bisa jadi besok, besoknya lagi, atau kapanpun itu. Maka itu menjadi tadabbur pada dirinya, sehingga dunia ini tidak menjadi yang utama pada kehidupannya. Dia tidak menjadi budak dunia, dia berzuhud terhadap dunia, dan dia mengutamakan akhirat dari segalanya. Ketika dia beramal, ketika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, agar dia bisa makan, dan makanan itu memberikan kekuatan kepadanya untuk beribadah kepada Allah. Dia mencari harta agar dia mampu untuk bersedekah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya dan keluarganya dan orang-orang miskin di sekitarnya, agar dia bisa bermanfaat bagi orang lain, dan karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalnya nanti di akhirat. Sehingga ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah meletakkan dunia itu pada tangannya, bukan pada hati dan pikirannya. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan harapannya, dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka, tetapi itu lebih baik bagi kita. Ketika kebaikannya tidak dianggap, dilupakan, tidak merusak amalnya, tidak merusak rasa di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia beribadah, beramal hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari zuhud yang diberikan oleh Allah kepada hati-hati orang yang diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan dia kebiasaan untuk memuhasabah dirinya. Dia sibuk dengan memuhasabah dirinya, meneliti aib dirinya. Dia tidak mau sibuk dengan orang lain, tidak sibuk dengan apa kata orang tentang dirinya. Tetapi dia hanya sibuk dengan memperbaiki dirinya, mengharapkan agar dia menjadi hamba seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendengarkan peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun semut di ujung lautan tampak. Dan memang begitu. Kebanyakan dari manusia, aib orang kelihatan sangat jelas. Aib dirinya tidak pernah dia lihat. Nah, maka ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dirinya sibuk dengan aibnya sendiri. Dia tidak mau berghibah menceritakan aib orang lain, tidak ingin kepo tentang kehidupan orang lain, tidak sakit hatinya melihat keadaan orang lain. Dia hanya sibuk dengan bagaimana dirinya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bagaimana dia menjadikan amal-amalnya membuat dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah akhwati sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini ada pada diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dipilih oleh Allah menjadi ahbab, menjadi orang yang dicintainya, dan kelak bersama dengan para salihin mujahidin di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.